Pak, kesaksian ini seakan-akan Pak Susno berbeda dengan prarekonstruksi yang dilakukan oleh aparat. Ini bagus sekali ya. Kesaksian yang berbeda-beda ini bagus. Kalau penyidik dalam hal menyidik perkara, inilah yang akan membuat terang perkara. Mengapa? Kalau kesaksian Pak Suroto ini lebih meyakinkan. Kenapa? Karena didukung oleh 2 anggota Polri. Dan didukung lagi nanti dengan petugas perawat atau bidan atau apa yang ada di rumah sakit. Jadi dia cukup kuat. Kalau kesaksian siapa Aep, Mel itu tidak kuat. Dan dengan kesaksian Pak Suroto ini, kalau benar ya, sekali lagi, kalau benar, kalau tidak berbohong, dan saya yakin dia tidak berbohong, maka jalannya perkara ini akan berbalik 180 derajat. Termasuk yang sudah disidangkan, termasuk yang sudah mendapat vonis. Berarti hakim, jaksa, dan Polri membawa perkara itu ke depan sidang berdasarkan suatu rekayasa kejadian. Berbeda dengan apa yang dijelaskan ini. Termasuk nantinya membawa Peggy ke depan persidangan, kalau Peggy bisa diterima di persidangan, bisa dituntut oleh jaksa penuntut umum, maka berbeda dengan apa yang dijelaskan oleh saudara Suroto, termasuk prarekonstruksinya, tempatnya berbeda, jalan ceritanya berbeda, yaitu menyidangkan perkara yang tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, kita berharap ya, keterangan daripada Suroto ini benar, makanya Polri harus memeriksa 2 anggota lalu lintas yang datang ke situ, termasuk memeriksa saudara Suroto, termasuk memeriksa petugas rumah sakit, sehingga perkara ini bisa dibawa ke alur yang sebenarnya. Dengan demikian, maka akan selamatlah orang-orang yang sudah dihukum seumur hidup, dan juga akan jelaslah posisi Peggy yang sekarang sudah jadi tersangka. Itu keberhasilan mengeluarkan orang dari tersangka menjadi bebas karena tidak cukup bukti, itu keberhasilan loh. Jangan dikira itu polisi tidak berhasil, karena menyidik itu membuat terang suatu perkara, membuat terang apakah dia ini bersalah untuk dilanjutkan, membuat terang apa dia tidak bersalah untuk dihentikan penyidiknya. Jadi tinggal nanti sikap daripada penyidik, dan saya yakin bahwa penyidik sudah profesional, dia sudah menemukan ketidakbersalahan. Nah, inilah yang kita mohon digunakan oleh advokat bukti ini untuk apa? Untuk yang sudah dihukum seumur hidup, bahan PK. Untuk yang belum seumur hidup, ini bahan juga untuk Anda mengajukan gugatan pra-peradilan. Tapi catatan Mbak ya, catatan seandainya benar ya. Pak Marwan, kesaksian dari Pak Suroto ini kembali muncul setelah klien Anda ditangkap. Nah, bagaimana? Apakah ini bisa menjadi saksi yang semakin memberatkan klien Anda, ataukah justru sebaliknya meringankan? Karena sebelumnya kesaksian yang kita dengar Mel dan juga Aep. Dijawab sesaat lagi, usaha jeda berikut. Pak Marwan, kesaksian Pak Suroto ini keluar setelah sebelumnya kita dengar kesaksian dari Mel dan juga Aep. Bagaimana ini? Apakah akan meringankan klien Anda atau memberatkan? Sebelum saya jawab Mbak ya, saya minta mohon izin Bapak Kapolri. Saya minta kepada Bapak Kapolri agar memerintahkan Kapolda Jawa Barat menangguhkan klien kami. Saya paling bertanggung jawab. Saya tidak akan lari. Saya bertanggung jawab terhadap klien saya untuk di penangguhan penahanan. Terima kasih. Baik, saya jawab Mbak ya. Kalau untuk mengenai meringankan Mbak ya, sangat meringankan. Boleh saya ceritakan Mbak ya, perkara ini biar masyarakat tahu loh. Ya, boleh, sebenarnya ya, perkara ini Mbak sebenarnya tanggal 27 jam 19.30 menurut dari putusan pengadilan ya, kelompok ini minuman keras di depan SMP 11. Setelah itu sekitar jam 20 si Andi mengatakan, bercerita kepada mereka lagi minum ini, kalau mereka punya masalah ke grup geng motor Ektesi. Nah, saat itulah mereka ini mau mencari geng motor Ektesi. Nah, sekitar jam berapa itu, jam 21 atau jam berapa, saya lupa, tapi tidak jauh dari jam itu, si Eki lewat menggunakan jaket Ektesi.
Dikejarlah sama kelompok ini. Terjadi sehingga menurut dari putusan dari pengadilan terjadi pengeroyokan di lahan yang kosong. Ini menurut putusan. Ya. Menjadi aneh bagi saya. Ini aneh bagi saya. Si Andi yang tadi ini kan pasal 340 pembunuhan berencana. Motivasinya adalah karena Andi tadi sakit hati kepada grup ekstasi. Nah, sementara sekarang ini Andi ini menurut pihak kepolisian dikatakan adalah fiktif, dianulir. Berarti perkara ini adalah perkara fiktif, tetapi menahan orang 8 orang lebih, bahkan klien saya akan ditahan juga, akan dipenjarakan juga, menjadi tahanan seumur hidup. Ini sangat berbahaya sekali, menurut saya sangat berbahaya sekali penegakan hukum seperti ini. Makanya saya minta kepada Kapolri, tolong ya, sebab masyarakat ini di kalangan bawah, beberapa kali saya meminum kopi atau saya makan di warteg, mereka terus mengeluh sama saya, Bang tolong perjuangkan Peggy, jangan sampai nanti terjadi Bang, seperti ini lagi. Ada kasus yang ini kami dikorbankan, kami orang yang tidak punya. Gitu. Sebentar Pak Marwan, maksudnya Bapak mengatakan bahwa ini kecelakaan bukan penganiayaan juga pengeroyokan, begitu? Nah, disinilah keprofesionalan polisi yang salah. Dari awal kejadian perkara seharusnya itu diotopsi. Oke. Nah, ini saya sampaikan sedikit lagi Mbak. Ini maksud saya dari awal dari penanganan awalnya sudah tidak benar, mengorbankan beberapa orang, termasuk klien saya akan dikorbankan juga. Tapi Pak Suroto mengatakan memang ketika ditemukan Vina dan juga Eki ini banyak bekas luka, itu juga menegaskan bahwa ini bukan kecelakaan. Oke, tapi hasil otopsinya mana, apanya, bagaimana, kan itu biasa. Kita sekarang ilmiah, bukan hanya katanya-katanya. Dan itu juga Mbak ya. Yang kedua, apakah sangkut hubungannya sama klien saya? Klien saya sekarang diambil ijazah, KTP, motor, apa hubungan sama perkara ini? Kalau di pemalsuan ijazah, ya boleh, biarkan ini. Ya. Itu Mbak. Oke, sekarang saya sebelum ke keluarganya Vina atau kuasa hukum dari keluarga Vina, saya ingin kembali kepada Pak Suroto. Tadi sempat belum saya dalami Pak Suroto bahwa prarekonstruksi yang beredar, Bapak pasti juga sudah melihat ternyata berbeda dengan keterangan dari Bapak. Maksudnya apa Pak? Lokasinya antara pinggir trotoar atau juga tengah trotoar, boleh dijelaskan? Iya Bu, yang saya temukan sama yang dibuat untuk apa? Film itu jauh sekali, Bu. Prarekonstruksi. Oke. Kalau prarekonstruksi yang digelar oleh kepolisian itu kan tempatnya berbeda dengan Bapak jelaskan. Iya. Itu juga salah, Ibu. Salah di mana, Pak? Salah titiknya ya, Pak ya? Bukan di pinggir trotoar tapi di tengah. Titiknya. Bukan, yang di pinggir trotoar itu korban laki, Ibu. Oke. Kalau yang korban perempuan? 2 meter dari trotoar, Ibu. Jaraknya dari korban laki sama perempuan itu kurang lebih jaraknya 5 meter ya. Cuman dari trotoar ke jalan itu kurang lebih 2 meter, Ibu. Perempuan. Nah, motor sama korban perempuan itu kurang lebih 6 meter, Bu. Nah, Pak, lantas ini kan juga sempat beredar, Pak, foto yang disinyalir ini foto jasad Eki dan juga Vina pada saat kejadian. Di Facebook ini beredar cukup banyak ya. Kondisinya pada saat itu tidak hujan gitu loh, sepertinya kering-kering saja. Nah, itu benar foto Vina dan Eki? Salah, Bu. Salah. Posisi hujan, Bu. Bapak pastikan itu ya? Ya, sumpah demi Allah, posisi itu hujan, bisa ditanyakan dengan anggota kepolisian, Bu. Oke. Saya tidak mengada-ngada, itu hujan deras. Keterangan ini Bapak sampaikan di pengadilan 8 tahun lalu tidak, Pak? Sama persis Bapak sampaikan? Betul sama, Ibu.